الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي حديث آخر: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. صدق الله وصدق ورسوله ونحن على ذلك من الشاهدين. Baik, alhamdulillah. Kaifalukum jami'an, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Wajibun insyaallah taala. Di tengah-tengah mungkin ada banyak bencana ya, di tengah-tengah kita banjir, yang sedang kebanjiran, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat musibahnya. Yang sedang kesulitan, semoga Allah berikan jalan keluar ke lapangan sehingga kita bisa terus istiqomah di dalam kebaikan dan kebenaran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Ini adalah majelis ke-8 dari bahasan kitab Salsabil Syafir. Ya, kemarin 2 pekan lalu ada latihan sifat-sifat huruf, ya, latihan pengucapan sifat-sifat huruf, makhraj juga masuk di dalam contoh-contoh ayat, ya, penggal-penggal ayat yang masih sebagian kecil di antara antumlah yang mempraktekannya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kembali kita akan coba praktekkan kembali beberapa contoh-contoh tersebut, ya. Nanti kita akan kecil, ya, sehingga nanti masuk ke bab-bab berikutnya, termasuk kalau kita masuk ke praktek lagi akan mempunyai tasawur, ya, atau gambaran yang baik terhadap cara membaca Al-Quran yang benar. Seperti itu. Baik, kita sekarang masuk babul mithlaini wa akhawatihi, tentang mithlain dan akhawatihi. Ini pembahasan seputar idgham. Idgham ada mithlain, muqaribain, mutajanisain, dan mutabaidain. Ya, mutabaidain dia tidak termasuk idgham. Ini kalau di judul besar, ya, bisa kita beri judul alaqatul huruf, hubungan antar huruf. Ketika satu huruf ketemu huruf lainnya, ya, baik itu huruf yang sama makhrajnya atau beda sifatnya, atau berdekatan, sifat makhrajnya berbeda, atau makhraj dan sifatnya sama, atau makhraj dan sifatnya berbeda, maka bagaimana hukum yang terjadi? Nah, ini akan dibahas di sini. Dan ini insya Allah ma'ruf di kita. Jadi saya nanti tidak akan membahas secara panjang lebar, ya. Yang akan nanti saya bahas panjang adalah masalah mad. Ya, hukum mad ini cukup panjang nanti bahasannya dari segi teori. Seperti itu, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Di sana muttasil ila Imam Uthman bin Sulaiman Murad qala fi kitabih babul mithlaini wa akhwatihi. In iltaqal harfani khattan qusima arba' aqsamin wa kullin ulima fa in tawafaqa kilal harfaini wasfan wa makhrajan yakun mithlaini wa in tawafaqa jami'an makhraja la sifatan fa mutajanisaini ja ومتقاربين عندهم عرف إن قرب المخرج والوصف اختلف ومتباعدان إن تباعدا في مخرج والوصف لم يتحدا وكل واحد من الأربعة منقسم حتما إلى ثلاثة إن سكن الأول قل صغير أو حرك الحرفان قل كبير أو سكن الثاني فسم مطلقا فهذه 12 قسما حققا. Di sini ada 4 pembahasan utama. Ya, ada 4 pembahasan utama. Pertama ada mithlain. Yang kedua ada mutajanisain. Yang
Yang ketiga ada mutqaribain atau mutaqaribain, bisa dengan iskanut ta atau dengan fathul ta, ya. Bisa mutaqaribain atau mutqaribain. Yang keempat mutaba'idain. Ya. Asalnya ini hukum-hukum yang terkait tentang hubungan antar huruf. Tiga yang pertama akan berhukum kepada hukum idgham. Kita akan mengenal idgham mutajanisain, mutamathilain, dan mutaqaribain. Ataupun mutaba'idan, ya, maka dia tidak diidgham, yaitu izhar. Masuknya ke hukum izhar. Baik, bagaimana rinciannya? Ini taqal harfani khattan qusima arba'a aqsamin wa kullin ulima. Jika dua huruf bertemu di dalam satu baris, ya, maka dibagi menjadi 4 bagian. Fa in tawafaqa kullil kilal harfaini wasfan wa makhrajan yakun mithlaini. Yang nomor 1. Fa in tawafaqa kilal harfaini wasfan wa makhrajan yakun mithlaini. Jikalau dua huruf ini memiliki kesamaan dari makhraj dan sifatnya, maka disebut dengan mithlain. Mithlain. Ya, misalnya huruf ba ketemu ba, ya, huruf mim ketemu mim, ya, huruf ta ketemu ta, makhrajnya sama, jenis hurufnya sama, sifatnya sama, namanya adalah mutamathilain atau mutamathilan. Bisa di rafah, bisa di majrur, ya, tergantung kalimatnya bagaimana. Yang kedua, ini yang pertama, ya, tentunya banyak di dalam Al-Quran. Misalnya tak ketemu tak, أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. Ya, tak ketemu tak ketemu tak diidgham, rabihat tijarah. Itu ada rinciannya. Ada shaghir, ada kabir, dan seterusnya. Mim ketemu mim, kita nanti bisa namakan idgham mimi. Ya, mim ketemu mim. Di Quran banyak, misalnya walakum mimma kasabatum, walakum mimma, mim ketemu idgham, seperti itu. Dan misalnya. Yang kedua, wa in tawafaqa jami'an makhraja la sifatan fa mutajanisaini ja. Kedua, kalau makhrajnya sama, enggak, ya sama, ya, artinya bisa sama, ya sama, ya sama, atau ya sama, ya satu makhraj gitu, ya. Walaupun mungkin bisa beda huruf, misalnya kok dengan dal dengan ta, hurufnya beda tapi makhrajnya satu tempat. Nah, ini dikatakan masih satu makhraj walaupun hurufnya berbeda. La sifatan famutajanisa, tetapi sifatnya tidak sama. Kok dengan dal berbeda sifat. Kok punya sifat irtibaq, sementara dal punya sifat infitah. Kok punya sifat isti'la, dal punya sifat istifal, dan semisal. Maka dinamakan famutajanisa. Maka dia namanya mutajanisain. Mutajanisain. Di dalam riwayat Hafs an Asim, idgham mutajanisain, ya, idgham mutajanisain itu terjadi. Oh, itu ada rinciannya nanti, ya. Oke, di bab setelahnya nanti aja. Ini di sini masih ta'rif aja nih, masih ta'rif aja, ada rinciannya di bab setelah. Oke. Jadi tadi intinya kalau mutajanisain itu seperti itu, makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Selanjutnya, wa mutqaribaini indahum urif in qarabal makhraj wal wasfu ikhtilaf. Yang ketiga ada namanya mutqaribain. Kalau gimana mutqaribain itu? Qarabal makhraj wal wasfu ikhtilaf. Qarabal makhraj wal wasfu ikhtilaf. Makhrajnya berdekatan tetapi sifatnya berbeda. Ya, itu, ya. Seperti itu. Jadi kalau mutaqaribain gimana? Makhrajnya berdekatan. Ingat, berdekatan, ya, tidak jauhan. Kalau jauhan nanti beda lagi. Berdekatan, ya. Misalnya apa? Qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf. Makhrajnya beda tapi berdekatan.
Lalu misalnya lam dengan ro. Kalau kita pakai mazhabnya Ibnu Jazari, lam nun ro ini makhrajnya berbeda. Berbeda kalau kita pakai mazhabnya Imam Qutb mengatakan lam nun ro itu satu makhraj. Kalau kita pakai mazhab Ibnu Jazari dan mazhab jumhur qurra, ya maksudnya lam nun ro ini beda makhraj. Lam ketemu ro, ya berbeda makhraj tapi berdekatan. Maka dinamakan mutqa di baini. Ini masih takrif ya, masih definisi. Wa mutaba'idan intaba'uda taba'ada. Intaba'ada fi makhrajin wal wasfi lam yattahida. Nah, kalau mutaba'idan itu dia apa? Makhrajnya berbeda, sifatnya juga berbeda. Gimana? Kalau berbeda makhraj sifat nanti jadinya ilhar. Jadinya ilhar. Wa kullu wahidin minal arba'ah munqasimun hatsman ila thalathah. Dan masing-masing darinya itu dari 4 tadi, jadi tadi ada pertama ada mutamathilan, yang kedua ada mutajanisan, yang ketiga ada mutaqariban, yang keempat ada mutaba'idan. Dan masing-masing dari 4 tadi dibagi kepada 3 bagian. Dibagi kepada 3 bagian. Gimana rinciannya? Coba ke bawah lagi matanya. In sakana al-awwal kul saghiru aw hurrika al-harfani kul kabiru. Kalau huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat, maka dinamakan shaghir. Dinamakan shaghir. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, dinamakan shaghir. Ini nanti dinamakan idgham shaghir. Ya. Itu sudah bahas idgham ya di awal-awal. Idgham itu saya pernah bahas di daurah Jazariyah ya tahun lalu itu. Idgham itu bisa dibagi ke beberapa klasifikasi. Ya, kalau kita biasanya hanya mengenal idgham bi gunnah dan bila gunnah, ya itu iktibarnya atau klasifikasi berdasarkan dengung atau dengung. Ada juga pembagian idgham ketika bertemu antara huruf. Alaqatul huruf apa aja yang tadi kita bahas, mutamatilan, mutajanisan dan mutaqariban. Sekarang ada juga idgham dilihat dari apa? Berharokat atau tidaknya huruf. Nah, dibagi 2, ada shaghir dan ada kabir. Ada shaghir dan ada kabir, tambahkan mutlak juga boleh. Shaghir gimana? Shaghir itu kalau yang pertama sukun, yang kedua adalah berharokat. Ya, contohnya kayak tadi misalnya fama rabihat tijaratuhum, rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum, rabihat di situ taknya sukun, tijaratuhum taknya berharokat. Sukun ketemu harokat, idghamnya shaghir. Kenapa dinamakan idgham shaghir? Apa di shaghir kecil dalam bahasa Arab sudah dikecil. Kenapa? Ya lati akmalihi. Karena idgham yang terjadi, apa sih arti idgham? Peleburan yang terjadi antara huruf yang satu ke huruf kedua itu mudah terjadi. Karena dari sukun kepada yang berharokat, menurut perspektif orang Arab, peleburannya mudah. Nah, maka namanya shaghir kecil. Gitu. Au hurrikal harfani kullun yaqul kabir. Atau di kalau yang kedua sekarang kabir. Awalnya shaghir. Kalau 2 huruf yang berharokat ketemu tapi dileburin, maka dinamakan kabir. Kenapa dinamakan kabir? Likathrati a'malihi. Karena besarnya proses peleburan tersebut. Ya, jadi kalau misalnya huruf berharokat ketemu berharokat terus dilebur, maka ini jadinya apa? Jadi jadi itu kan kabir, tapi itu berat. Kenapa? Karena harokat ketemu harokat, maka dinamakan kabir. Seperti itu. Nanti contohnya kita akan di pasal atau bab. Yang ketiga, ausakana tsani fasammi mutlaqan fahadhihi 12 qisman huktiqa. Kalau yang keduanya disukun, maka dinamakan mutlak. Ada pertemuan satu huruf, yang huruf pertama tadi berharokat, tapi yang kedua sukun, ya jelas dinamakan mutlak. Ya, mutlak itu artinya apa? Artinya mutlak idhar.
Ya, dibaca jelas, tidak dia digom, tidak di apa segala macam. Ya, fahadhi 12 asyraf isman. Makanya ada 12 pembagian yang jelas. Jadi ada 12 itu gimana pembagiannya? Jadi tadi kita rinci, kita ulang. Alaqatul huruf, hubungan antara huruf itu ada 4. Pertama ada mutamathilan, kedua ada mutajanisan, ketiga ada mutaqariban, yang keempat ada mutabaidan. Oke, tadi definisi kita udah bahas semua. Nah, ada 4. Masing-masing ini mereka punya 3 klasifikasi. Itu apa saja? Shogir, kabir, mutlak. Shogir, kabir, dan mutlak. Nah, 4 dikali 3 jadi total ada 12. Seperti itu. Nah, jadi itu maksudnya dinamakan jadi 12 pembagian. Lanjut. Soalnya babul izhar wal idgham. أدغم من الصغير ما تماثل إن كان أول من المد خلا كنحو يدرككم ونحو قل لهم لا نحو في يوم ولا قالوا وهم وجاء فيما لك لا تأمنا وجهان إشمام وروم يؤنى وإن تجانس الصغير أدغم منه حروف 5 لتعلم فالدال في التاء كنحو أكتم والذال في الضاء كإذ ظلمتم والتاء في الطاء وفي الدال معا كنحو هم الطا وأثقل الدعا والثاء في يلحث بذال أدغمت والباء في الميم التي في اركب أتت وما بقي من 10 الأقسام فيهن إظهار على الدوام. Sekarang bab izhar dan idgham. Kenapa dinamakan bab izhar dan idgham? Untuk membedakan tadi mana yang dibaca izhar, mana yang dibaca idgham. Mudahnya, ya tadi saya sudah singgung, yang dibaca izharnya satu, itu apa? Mutabaidan. Mutabaidan. Ketika 2 huruf yang berbeda makhraj dan sifat, maka dia jelas dibaca jelas, tidak dibaca idgham. Adapun sisanya mutamathilan, mutaqariban, mutajanisan, maka dibaca dengan klasifikasinya. أدغم من الصغير ما تماثل إن كان أول من المد خلا كنحو يدرككم ونحو قل لهم لا نحو في يوم ولا قالوا وهم. Sekarang yang bait 81 itu membahas tentang masalah idgham mutamathilain. Ya, idgham mutamathilain. Contohnya di situ ada lafaz yudrikum. Yudrikum kaf ketemu tak yudarikum. Ya. Nah, syaratnya idgham mithlan itu huruf pertamanya nggak boleh mad. Huruf pertamanya nggak boleh mad. Contoh, kita lihat di kata yudarikum ya. Yudarikum bisa ada kaf ketemu kaf. Kaf yang pertama di situ dia sukun asli tanpa ada campur huruf mad. Kalau tak ada campur huruf mad, nanti dia tidak boleh diidghamkan. Syaratnya itu pertama. Jadi proses terjadinya idgham mutamathilain salah satunya adalah tidak boleh huruf pertamanya itu bermad, ya, baik itu mad dengan alif, waw atau ya, seperti itu dengan huruf bermad. Kenapa? Karena di sini sampaikan la nahwa fi yaumin wala qadu. Karena di Al-Qur'an ada misalnya lafaz fi yaumi. Fi yaumi. Fi yaumi, di situ ada fi yaumi. Fi, fa, ya. Yaumi, ya juga. Apakah dibaca dengan fi yaumi atau dengan dibaca fi yaumi? Nah, di sini dibaca dengan izhar. Kenapa? Karena fi yaumi, ya yang ada di pada huruf yang ada di pada lafaz fi itu ya-nya pertama dia adalah ya maddiyah. Makhrajnya di jauh. Kita sudah pernah bahas di masalah makhraj, yaul maddiyah itu di jauh. Sementara yaum pada lafaz yaum, ya pada lafaz yaum itu dia makhrajnya di wastul lisan, di tengah lisan. Maka makhraj ini sudah berbeda. Sementara syarat tamathul, syarat mutamathilan itu apa? Mesti sama. Ishtaraka fi makhrajin wa sifatin. Mesti sama dalam makhraj dan sifat. Nah, ya maddiyah dengan ya yang ada di wastul lisan berbeda makhraj. Maka tidak bisa diidgham.
Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena ya yang ada pada fi itu dia adalah huruf mad. Sementara syarat tadi adalah tidak boleh huruf pertama pada idgham tamatsul, idgham tamatsul atau idgham mutamatsilan itu mesti oleh huruf mad. Harus dengan huruf sukun asli. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada lafaz fi yaumi, walaupun ya ketemu ya, nah ini dirinci. Ya di situ bukanlah ya yang sama makhraj. Dan karena dia huruf mad, maka tidak bisa diidgham. Karena kalau kita baca fi yaumi, maka akan menghilangkan ya yang ada pada lafaz fi. Gitu. Karena kalau fi tanpa ya, maknanya bukan di, bisa makna lain. Seperti itu. Begitu pula dengan qalu wahum. Qalu wahum. Ya, kita nggak boleh baca qalu wahum. Kan wawnya sama, waw ketemu waw. Nah, kita bisa bantah. Kenapa? Karena di situ qalu waw, di situ waw madiyah. Sementara wahum di situ wa'nya adalah wa yang di syafatan. Jadi syafatan yang di dua bibir. Berbeda makhraj seperti itu. Ya, jadi itu kan mutamatsil. Dan itu shaghir. Ya, shaghir. Dengan mutamatsilan shaghir. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah bahas shaghir itu antara sukun ketemu harokat. Sekarang gimana kalau harokat ketemu harokat? Jadi huruf yang berharokat dengan huruf berharokat. Di dalam riwayat Hafs ada tidak? Ada. Gimana? Kita lihat ke bait 82. Wajah fi ma laka la ta'manna wajhan ismamun wa raumun yu'na wa in tajana as-saghiru udghima min hurufun khamsatun litu'lama. Oke. Di sini membahas tentang masih termasuk masih termasuk enggak, 83 enggak masuk ya. 82 aja. 82 ini masih masuk pembahasan idgham mutamattsilan, yaitu gimana? Mutamattsilan yang kabir. Kalau tadi shaghir dan yang kabir. Kalau yang kabir gimana? Kalau yang kabir, maka dia pertemuan antara huruf yang berharokat. Yang pertama harokat, yang kedua harokat. Ada nggak di dalam riwayat Hafs? Ada. Yaitu di dalam surat Yusuf ayat 11. La ta'manna. La ta'manna. Asalnya itu dia berbentuk la ta'manuna. La ta'manuna. Asalnya begitu. La ta'manuna. Engkau tidak mempercayai kami. Artinya seperti itu. La ta'manuna. Lalu untuk meringankan ucapan, ya muncullah suatu hukum baru, yaitu ada ismam dan raw. Ismam dan raw ini adalah hukum pengucapan. Hukum pengucapan yang tidak ada kaitannya dengan hukum idgham. Nah, ataupun hukum-hukum yang kita bahas kemarin, ikhfa dan segala macam. Ismam raw ini adalah tentang hukum pengucapan nutqul huruf. Pengucapan huruf. Itu ismam dan raw. Tapi ismam dan raw yang muncul dari hukum idgham. Itu ya. Mesti dibedakan. Nah, la ta'manna, asalnya la ta'manuna. Manuna, nuna. Kita potong nuna. Nuna itu sama-sama berharokat, lalu ingin diidgham. Ingin diidgham. Jadi gimana? La ta'manna. La ta'manna. Nah, tapi kalau bacanya manna, maka nunya akan hilang. Maka gimana untuk menjaga tetap ada nu, ya kan? Maka diberikan hukum. Cara bacanya dua, dengan cara ismam dan raw. Jadi la ta'manna itu adalah hukumnya apa kalau tanya? Dia hukumnya adalah idgham mithlain kabir, idgham kabir. Ya, dengan cara bacanya ismam dan raw, dan hanya satu di dalam riwayat Hafs. Ya, kalau Hafs banyak riwayat Hafs hanya satu, itu di surah Yusuf 11. Nah, ini perhatikan nih. Ismam dan raw ini sering menjadi pertanyaan para pembelajar tajwid. Apa itu ismam? Apa itu raw? Ismam itu adalah mengucapkan suatu huruf dengan memberikan isyarat dhammah.
tanpa mengeluarkan suara. Jadi ta'rifnya ya. Ishmam. Ishmam itu apa? Memberikan isyarat. Ya. Al-isyarah bisyafataini, kalau yang punya buku yang hijau nih, pengertian Ishmam itu ada di halaman 75. Yang hijau ya, yang dari Mesir. Dari Mesir, yang buku Arabnya. Ada di halaman 75. Pengertian Ishmam dan Rom. Al-ishmam huwa al-isyaratu bisyafatain ila dhammi ba'da sukunil harfil akhir wa la yaqafu bihi illa fima huwa marfu'un faqat. Saya bikin mudahnya aja gimana? Ishmam itu kita memberikan isyarat dhammah. Isyarat dhammah gimana? U. Ya, jangan menunjukkan mulut U. Tapi tanpa suara. Tanpa suara. Mengucapkannya setelah kita mengucapkan huruf sukun sebelumnya. Jadi isyarat dhammah tanpa suara diucapkan setelah huruf sukun sebelumnya, itu namanya ishmam. Dan ishmam hanya terjadi pada sukun. Ishmam hanya terjadi pada marfu, yaitu pada dhammah saja. Ya, tidak bisa pada fathah, tidak bisa pada kasrah, tidak bisa pada mansub, tidak bisa pada majrur. Itu ishmam. Kalau raum, apa wa qurum wal ityanu bi ba'dil harakah bi sautin khafiyyin la yasma'uhu illa al-qarib wa la yaqafu bihi illa fi ma marfu'un wa majrurun. Kalau raum, ya al-ityanu bi ba'dil harakah, membaca harokat dengan sepertiga, ukurannya sepertiga ya, sepertiga harokat, ba'dil harakah. Di ba'dil harakah 2/3, berarti 2/3 harokat. Ya, membaca suatu harokat tapi tidak penuh. Ya, setengahnya, 2/3 harokat, kira-kira dengan suara yang sangat lirih yang hanya bisa didengar oleh orang yang duduk di samping dia. Ya, misalnya di samping saya ada misalnya Fariza misalnya. Kami lagi dekat-dekatan, ya, lagi dekat-dekatan, yang jaraknya cukup dekat misalnya. Nah, suaranya hanya bisa didengar oleh Fariza, tapi nggak bisa didengar oleh misalnya Mas Harsah. Harsah lebih jauh. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi jaraknya bisa juga. Kaum itu hanya mengucapkan 2/3. Jadi mengucapin nggak berikan isyarat seperti Islam. Ya, tapi dia hanya mengucapkan 2/3. Sekarang gimana praktiknya? Nah, sekarang praktiknya nih yang kadang suka jadi pertanyaan. Pada lafaz la ta'manna. La ta'manna, ya, la ta'manna gimana praktiknya? Kita pakai ismam. Di dalam riwayat Hafs, Tariq Syatibiyah. Syatibiyah itu mempunyai dua wajah. Dua wajah itu punya dua cara, bisa dengan ismam, bisa dengan raw. Ya. Tapi yang muqaddam itu yang saya tahu malam ya, itu dengan raw kalau itu Syatibiyah. Beda nanti kalau pakai Thaibatun Nasyr. Thaibatun Nasyr bisa dengan kita pakai qasrul munfasil, dengan membaca mad munfasil 2 harokat. Nah, itu memang nanti utamanya pakai yang ismam. Tapi ala kulli hal dua-duanya boleh. Makanya gitu, dua-duanya boleh. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya? Untuk ismam, perhatikan semuanya saya dulu, lihat. Fokus ke saya dulu. Ismam itu tadi gimana? Memberikan isyarat dhammah tanpa mengeluarkan suara. Isyarat dhammah ya. Jadi gimana? Kan asalnya la ta'manuna. La ta'manuna. Kita memberikan isyarat dhammah pada bunyi dhammah pada huruf nu. Manuna. Kalau normalnya kita baca la ta'manuna, tapi kita hanya memberikan isyarat dhammah saja. Gimana? La ta'manna. Manna. Langsung kita gimana? Manuna. Saya slow motion aja ya, nanti baru cepatnya. Asalnya kita baca la ta'manuna, tapi karena kita cukup memberikan isyarat, gimana? La ta'manna. Manna. 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 Jadi gimana? La ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. Memang nanti dalam pengucapan isyarat itu ada yang dia langsung dari awal udah monyong, ada yang monyongnya setelah
mengucapkan nun, itu memang ada khilaf, boleh dipakai semuanya. Tapi kalau saya memilihnya mengucapkan itu setelah nanti disukun. Jadi setelah nah, jadi monyongnya setelah kita ngucapin nun baru monyong. Ada yang langsung dia dari nunnya udah monyong. Mana, ada yang gitu. Mana, ada yang seperti itu. Nah, kalau saya karena belum ranah mujtahid ya, jadi saya belum bisa nanti mana yang benar mana yang salah. Dan saya lebih condong, kalau saya condong yang mensukunkan nun dulu, lalu memonyongkan. Jadi gimana? Malaka la ta'manna ala Yusuf. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Malaka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna. Cepat ya, jangan kelamaan. Kadang orang kelamaan. La ta'man. Jangan kelamaan. Ya, ancang-ancang bisa cepat. Mana. Jangan yang kelamaan juga. Mana. Itu kelamaan. Kelamaan monyongnya. Gitu. Ya. Nah, ini kalau Islam ini kita mesti lihat ya. Untuk yang akhwat nanti saya mikir gimana kalau mau praktek. Karena itu mesti lihat. Karena Islam itu hanya bisa dari praktek. Kalau suara dong nggak akan kerasa. Nggak akan kerasa. Ya bunyinya sama-sama aja. Ya. Antum, misalnya saya tutup kamera nih ya. Saya ngucapin Islam gitu. Nggak akan tahu Islam atau enggak kalau nggak dilihat. Untuk mulutnya. Nah, kalau raum bisa kelihatan. Dari suara bisa kelihatan juga bisa kedengar. Gimana kalau raum mengucapkan 2/3 harokat ya, mengucapkan 2/3 harokat. Gimana cara mengucapkan 2/3 harokat? 2/3 harokat berarti yang seharusnya kita baca la tak manuna, yang gitu kan, manuna harokatnya full ya kan, manuna, tapi kita cuma baca misalnya kita vokal a. Kalau 2/3 kira-kira gimana? Kalau u gimana? Orang malas gitu loh. Orang malas dan orang pengen cepat-cepat, pengen buru-buru. Nah, itu kira-kira ucapan raum seperti itu. Gimana contohnya? La ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna manuna. Jadi seharusnya manuna, tapi manuna cepat. No. Kira-kira kalau mau di slow motion, no. La ta'manuna. Raum seperti itu. Nah, kira-kira pilih mau di mana? Mau yang pakai raum atau mau yang pakai ishmam? Yang jelas hukumnya idgham mithlain kabir, cara pengucapan 2, ishmam atau raum. Nah, coba praktek ya nih. Kalau yang akhwat mungkin nanti raum. Boleh nanti ishmam, ya mungkin nanti kalau ishmam mesti buka video ya. Terpaksa ya, mesti saya tahu juga ya, mungkin untuk akhwat cukup ke mulutnya aja. Kalau ikhwan mukanya nggak apa. Kalau buat japri ya. Karena kalau ishmam nggak lihat mukanya susah, nggak akan terdengar. Atau yang akhwat mungkin ke ustazah yang lain misalnya. Jadi nanti kalau praktis sekarang, kalau di forum ini, yang akhwat nanti raum, yang ikhwan nanti ishmam plus raum. Praktek la ta'manna. Ini hanya satu dalam Al-Quran ya, dalam riwayat Hafs ini. Oke, insyaallah jam segini bahasanya ya. Tanya, bait 84. Faddalu fitta ika nahwi udtum wa dhalu fi dha'i ka idzalamtum wa ta'u fi dha'i wa fi dhali ma'a ka nahwi hamma wa qala ta'a. Faddalu intajad tadi lupa dibaca. Wa intajad nasas saghiru udghima min hurufil khamsati li ulama. Faddalu fitta ika nahwi udtum wa dhalu fi dha'i ka idzalamtum والتاء في الطاء وفي الدال معا كنحو هم الطاء وثقل الدعاء والثاء في الهث بالذال أدغم والباء في الميم التي في القب أتت أو بقي من 10 الأقسام فينا يظهر على الدوام. Nah, bait ke-83 sampai
86 itu membahas tentang idgham mutajanisain. Mutajanisain. Tadi apa mutajanisain? Kalau di tuhfat apa kan ada ya, kalau kita hafal. Udah hafal tuhfat hafalnya. Dalilnya gampang pakai tuhfat. In fi sifati wal makharij harfani fal mithlani fihi ma ahaqu wa in yakuna makhrajan taqarraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba bil muqaribaini aw yakuna tafaqa fi makhrajin wa sifati haqiqa bil mutajanisaini thumma in sakan awwalu kulli as-saghir sammiyan aw hurrika al harfani fi kullin faqul kullun kabirun wa tamanhu bil muthul. Jadi kalau udah hafal tuhfah Jazari ya, Salsabil ini cuma ngikutin aja, nggak wajib dihafal. Karena lebih enak hafal tuhfah Jazari, ya lebih simple, baiknya lebih pas. Jadi kalau perkenaan mutajanisan gimana? Salah satunya adalah dia makhrajnya sama, tapi sifatnya berbeda. Ada 5 dalam riwayat Hafs, ya itu ada 5. Apa saja? Pertama, dal ketemu tak. Dal ketemu tak. Bait 84. Fadalu fitta'i kana fi uddu. Fadalu fitta'i kana fi uddu. Nah, itu adalah apa namanya? Dal ketemu tak. Lafaz contohnya apa? Uddum. Uddum. Ya, uddum. Yang asalnya ud plus tum diidgham. Uddum. Jadi karena sogir. Ya, ingat sogir karena masih sukun ketemu harokat. Dal ketemu tak. Yang kedua, zah ketemu wo. Ingat, dal ketemu tak, dal ketemu tak, makhrajnya satu. Makhrajnya satu. Maksudnya sama ya, tapi sifatnya berbeda. Ya, sifatnya berbeda. Yang paling mudah apa? Tak itu hams. Kita dah itu jaham. Ya. Terus juga dak itu syiddah. Ya kan? Itu tak itu rokhawah. Kayak gitu kira-kira. Jadi berbeda. Tapi satu makhraj. Dal tak nampak satu makhraj. Nah, ketika ketemu di idgham. Idghamnya apa? Mutajah. Selesai. Yang kedua, zal ketemu wo. Contohnya apa? Yadzalamtum. Wadzalu fi dha'i ka yadzalamtum. Ya, wadzalu fi dha'i ka yadzalamtum. Zal ketemu wo. Yadzalamtum. 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 Itu dibacanya idgham. Yadzalamtum. Yang selanjutnya, yang ketiga, watta'u fi dha'i. Watta'u fi dha'i. Contohnya tak ketemu po. Tak ketemu po. Tak ketemu po. Ya. Wafid dali ma'an. Tak ketemu po atau tak ketemu dal. Ya, bisa dua-duanya. Anahwi hamma po wa fqalat da'a. Contohnya ada lafaz hamma po. Hamma po. Di dalam Quran misalnya hamma ta'ifah. Hamma ta'ifah. Atau di dalam Quran lagi afqalat da'awallaha rabbahuma. Afqalat da'awallah. Nah, itu bisa dilihat di buku syarahnya ya. Ada surat apa namanya. Wasa'u fi yalhas bidzali udghimat wal ba'u fil mim allati fi rukat atas. Lalu yang selanjutnya sa ketemu zal. Sa ketemu zal. Contohnya cuma satu di dalam Al-Quran. Yalhaz dzalik. Yalhaz dzalik. Yalhaz plus dzalik dibacanya yalhaz dzalik. Lalu yang terakhir ba ketemu ma. Ba ketemu mim. Ba ketemu mim. Contohnya apa? Irkab plus ma'ana. Irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Di surat Hud. Irkam ma'ana. Jadi dalam riwayat Hafs, kenapa saya akan riwayat Hafs? Karena nanti saya akan sedikit singgung qiraat lain. Ya, biar kita ada wawasan dikit. Oke, karena dalam riwayat Hafs kita hanya mengenal ini nih, ya. Hanya 5 ya. Hanya 5 contoh untuk idgham mutajanisain. Apa saja tadi? Pertama dal ketemu ta, yang kedua za ketemu bo, yang ketiga ta ketemu po ketemu dal, yang keempat
tak ketemu dal, yang kelima ba ketemu mim. Nah, itu dihafalkan tuh kalau misalnya. Jadi kalau prakteknya udah bagus, mantap. Nah, selebihnya nanti apa namanya? Yang lain misalnya, yang kabir. Misalnya idgham mutajanisain yang kabir. Nah, idgham mutajanisain kabir ini banyak di qiraat lain. Ya, di dalam house itu kabir itu ya, kabir itu hanya sedikit yang kabir, yang harokat sama harokat. Kalau didengamkan hanya la ta'manuna sama makani di soal kahf. Yang rajin kahfian hari Jumat pasti sering dapetin ayat di akhir al-kahf itu qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radama. Di akhir surat al-hadid qala ma makkanni, itu makkanni juga masuk ke idgham mutamathilin kabir. Makkanani asalnya itu makkanani terus diidgham jadi makkanni. Nah, kalau yang mutajanisin, yang Allah yang saya tahu nggak ada. Harus yang kabir. Yang kabir ini banyak di riwayat lain. Misalnya surat, misalnya yang paling banyak itu riwayat As-Susi atau riwayat Hisham. Ya. Utama film kabir yang mereka juga banyak. Misalnya di surah Al-Fil ya, misalnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaifa fa'ala fa ketemu fa mutamathilan berarti mutamathilan kabir. Itu dihitung ketemu kabir. Alam tara kaif fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu berat lain khusus. Itu Hisham. Lam ketemu lam. Wa idza qila lahum, bacanya wa idza qila lahum, wa idza qila lahum. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau yang mutajanisin, jadi kan mutamathil. Mutajanisin misalnya ain ketemu ha. Ya, ada Susi dia membaca misalnya faman zuhziha 'anil nar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Zuhziha 'anil nar. Zuhziha 'anil nar. Ha ketemu ain, satu makhraj. Ya. Satu makhraj ya kan? Ya, beda sifat. Beda sifat. Di mana dia di idgham? فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة زحزح عن النار زحزح عن النار. Jadi hak ketemu ini. Nah itu kalau riwayat As-Susi yang paling kaya dalam idgham kabir itu riwayat As-Susi an Abi Amr. Sementara kita kalau udah tajwid tidak beres, misalnya kita dikit-dikit belajar usul qiraat. Usul qiraat. Jadi kalau riwayat Hafs itu cuma segini, ya. Riwayat Hafs itu apa sih tujuan idgham? Untuk mempermudah pengucapan menurut orang Arab. Oke. Nah, yang terakhir itu ada di sini tapi nggak disebutkan di matan. Itu apa? Yang tadi adalah qaribain ya. Qaribain itu cuma dua. Yang harus itu apa? Lam ketemu ra, qaf ketemu kaf. Lam ketemu ra, qaf ketemu kaf. Maksudnya apa? Qul rabbi. Ya, qul rabbi dibacanya qur rabbi. Langsung dimasukkan kepada ra. Lam dan ra makhrajnya berdekatan, sifatnya pun juga berbeda. Qur rabbi. Atau misalnya qaf ketemu kaf yang paling sering contoh tuh Al-Mursalat ayat 20 pojok kanan atas. Al-Mursalat ayat 20 pojok kanan atas. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Nakhluqukum di situ nakhluk dibacanya nakhluqukum dengan mengidghamkan qaf atau mengidghamkan qaf kepada kaf. Yang sahih diidghamkan. Jadi alam nakhluqukum. Nah, di situ juga dirinci. Jadi kamil jadi munafis. Kalau kamil kita benar-benar jelas kepada kaf. Tidak ada sama sekali bekas huruf qaf baik sifat atau makhraj. Jadi alam nakhluk
nakhluqukum min ma'in mahin. Jadi sempurna dan lengkap. Kalau naqis itu dia masih ada sedikit sifat dari qaf. Alam nakhluqukum alam nakhluqukum min ma'in mahin. Tapi yang muqaddam justru yang mudah pakai kami, lebih mudah ya. Jadi kita langsung ke huruf qaf. Jadi huruf qaf itu benar-benar hilang kolabor pada huruf seperti itu. Itu huruf ribayah. Wa ma baqi min asyratil aqsami fihinna izharun 'ala ad-dawam. Nah, selain dari itu semua berarti dibaca izhar. Ya, berarti apa? Selain itu berarti kalau kita baca mutabaidan misalnya. Ya. Ya, baca mutabaidan yang dua huruf yang makhrajnya beda, sifatnya beda gitu ya. Dan misalnya mutabaidan lah yang dibaca izhar semua. Dan misalnya coba kita baru itu dia apa? Dan ya, contohnya di Al-Fatihah ya, an'amta alaihim. Misalnya an'amta alaihim. Tak ketemu ain. Makhrajnya jauh, sifatnya juga jauh. Ya nggak usah diizhar, nggak usah diidgham lagi, ya izhar. An'amta alaihim. Nah, kadang-kadang kita malah mengidgham karena izhar, mengidghamkan yang idgham. Kadang-kadang an'amta alaihim. Nanti makanya langsung ke tahsin Al-Fatihah ya. Jelas. An'amta alaihim. Ta'a. Jangan ta'a. Jangan seakan-akan ditasydid dan gitu. Dan macam-macam. Pokoknya selain contoh-contoh yang mutamathilain, mutaqariban, mutajanisin, maka itu termasuk mutabaidan yang dibaca izhar 'ala dawam. Selalu baca itu. Masya Allah, ini sebenarnya saya pengen bahas ringkas ya. Cuman memang ya namanya faidah itu kan pelan-pelan gitu ya. Dan di PPT itu saya baru masukin bab mat gitu. Karena kalau yang tamathil mutaqariban ini saya rasa nggak perlu tulis PPT. Yang saya tulis itu yang masalah mat aja, banyak rinciannya. Oke lah, mungkin mat kita bahas pekan-pekan. Nah, kira-kira saya bertanya, ini kan kita udah majelis ke-8 ya. Sementara kalau kita tuh 20 majelis ya. 20 majelis ya, karena mau panjang. Karena saya itu 10 majelis kita khatamkan salsabil, 10 majelis lagi kita baru sesi talaki. Kalau seandainya, saya minta tanggapan dari antum. Kalau seandainya sampai nanti 2 pekan ke depan misalnya udah majelis ke-10 masih menyisakan bahasan di salsabil, pilihannya mau tetap lanjut di bahasnya sampai habis dulu, konsekuensinya nanti mungkin akan bertambah. Jadi nggak 20 majelis, jadi bisa lebih 1, 2, 3 sampai khatam lah. Terus 30, insya Allah sampai khatam. Atau jadi kita selesaikan dulu salsabil walaupun lebih dari 10 majelis, atau kita stop aja. Misalnya udah majelis 10, masih menyisakan misalnya setengah buku lagi. Kira-kira gimana? Mau dilanjut kalau 10 atau habisin tuntas? Gimana? Saya minta tanggapannya. Yang lain coba saya pengen tahu aja. Ya kita sama-sama enak kan. Dan saya gini, kalau pengen diselesaikan, ya pengen bahas cepat atau pengen bahasnya kayak begini tempo. Jadi kan ini kesannya pelan ya, lambat gitu kan, prakteknya. Kalau mau diselesaikan, ya temponya pengen seperti ini aja, ya sedang gitu, atau mungkin lebih pelan lagi, atau pengen lebih cepat. Jadi ya saya akan lebih cepat banget gitu. Jadi mungkin baca bait-baitnya ya nggak sedetail sekarang gitu kan. Walaupun sebenarnya bab yang buat itu sebenarnya pengen detail juga sih. Nah, tapi gimana terserah.
Kalau waktu nggak bisa berubah ya, Mas Arsa ya, tetap jam segini. Bisa ulang lagi. Kan kalau waktu itu udah fix ya, waktu nggak bisa diubah. Kita udah kontrak awal itu udah jam segini. Maksud saya kan sekarang bukan waktu. Maksud saya, temponya nih sekarang, tempo dan melanjutkan kitabnya. Karena nanti kita ada sisi talaki nih. Kan? Jadi kitab Salsabil ini buat panduan kita talaki sebenarnya. Teorinya dapat, maksud saya pengen tanya, nanti apa namanya, kalau kita mau lanjut, temponya seperti ini atau pengen lebih cepat coba? Saya pengen tanya yang lain coba, yang lain. Silakan berbicara. Coba yang lain gimana? Di sini yang jawab baru satu orang. Kalau memang nggak ada yang lain, nggak ada opsi lain, maka saya ngikutin aja. Sedang ya berarti ya kayak beginilah ya. Sudah, berarti saya agak santai lah ya, lebih santai. Ya, insya Allah juga antum kan kita sebenarnya lebih mengejar pada pemahaman, paham ya kan, pentingnya ilmu itu paham. Ada pun riwayat, tidak bersanad itu kan bonus gitu loh. Ya, itu juga suatu kebahagiaan, suatu hal yang istimewa. Cuma saya juga ingin paham, gitu kan. Jadi kita kalau daripada kita cepat-cepat, ya kan. Terus dan insya Allah kan antum nggak ada tambahan bayaran ya. Jadi akad awal itu yang 100 itu udah cukup. Walaupun nanti misalnya nambah, misal ya sampai 25, bisa sampai 20 sampai 25 majelis atau 26 majelis misalnya. Ya semoga ya nggak sampai segitulah ya, sampai lebih segitu lah. Paling lebih 21 atau 22 majelis misalnya. Itu nggak akan nambah ya insya Allah. Karena udah kita kontrak awal, akad awal itu tidak satu cukup sekali bayar. Ya udah gitu ya, soal sedang ya. Ya sudah, saya akan menyusun. Karena kalau cepat juga saya juga kasihan mantum gitu. Tapi kalau yang pesertanya sini udah pada mahir-mahir, saya insya Allah saya akan cepat lah. Baik, mungkin kita gunakan waktu 10 menit ya, jadi waktu praktek dulu ya. Prakteknya nanti yang praktek yang sifat dulu. Coba Mas Kemal buka dulu PPT-nya. Kita praktek yang sifat-sifat itu, praktek yang latihan baca potongan ayat itu kemarin praktek makro sifatnya kan. Terus setelah itu nanti praktek, jadi satu orang misalnya baca potongan ayat, habis itu praktek kalau yang ikhwan ismam plus kaum ya, jadi lafaz la ta'manna. Nah, ini wajib dibuka video ya kalau ikhwan. Nah, kalau akhwat nanti cukup raum. Adapun mau ismam nanti japri. Ya, japrinya gimana? Terpaksa mesti video ya kalau ismam. Insyaallah ya, karena menyesuaikan ya, karena emang ya kondisi darurat kan mesti lihat seperti itu. Oke, silakan siapa yang mau duluan praktek, silakan. Dulu. Ya Ustaz. Oke, Mas Hafsa. Coba Mas Kemal, coba yang halaman berikut itu coba. Coba Mas Hafsa saya pilihin ya. Coba baca yang kul afa ghairallahi. Langsung dibaca apa ta'awud dulu Ustaz? Ta'awudz dulu, sunnahnya ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahiluna. Hah? Kok jahiluna? Ya, antum wakaf kan? Kalau wakaf jahilun. Ya. Qul diulang lagi Ustaz. Langsung aja ayyuhal jahilun gitu. Ayyuhal jahilun. Ya, kalau wakaf tetap ya. Antum tetap jangan wakaf aja, nggak usah juga harus. Ya. Oke. Sekarang coba ada Mumtaz, musola Mumtaz sudah cukup ya. Di sini nanti ada praktek mat sebenarnya, nanti kita akan rinci teori mat di sini. Nah mungkin langsung aja praktek ini ismam ya. Ma laka la ta'manna dan rom. Ma laka la ta'manuna. Silakan.
Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Baik. Rom. Ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Masih agak kaku tuh. Coba. La ta'manuna ala. Jadi lebih lentur ya. Walaupun dia cepat tapi lentur. La ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna ala Yusuf. Baik, ya cukup. Barakallahu fiik. Oke, silakan selanjutnya. Akhwat mungkin nanti boleh selang lagi, ikhwan lagi. Akhwat dulu silakan. Kalau ada akhwat boleh ikhwan lagi, silakan. Apakah mungkin bisa dibaca jika Bisa, silakan. Ya, silakan. Tapi suaranya tadi agak menggema kayaknya. Coba dijelaskan lagi. Halo, Bu Desi ya tadi ya. Oh ya, ya Ustaz. Ya. Coba Kemal, coba di next slide. Oke, coba silakan baca. Yang mana Ustaz? Oh, itu suara, saya kira itu tadi suara Bu Desi bukan nih. Oke. Iya. Silakan baca yang hafizu ala sholawat. Hafizu ya. Di ta'awuz tunggu Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Masya Allah. Bagus, tuntas. Baik. Ya, sekarang untuk anak akhwat ya, coba praktek yang la ta'manunanya yang rom saja. Nah, laka la ta'manuna ala Yusuf. Yang itu ini di surat mana Ustaz? Yusuf, Sini. boleh langsung aja, jadi nggak harus dari pangkal ayat. Oh gitu. Langsung aja. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Masih kelambatan itu. Jangan, itu masih la ta'manuna, masih mikir. Nah, jadi itu nanti perlu latihan ya. Jadi masih agak mikir itu. Jadi cepat tapi santai gitu. Ya, tadi kalau mau spasya, tapi udah cepat, cuman kayak kurang santai. Nah, dia cepat, santai. La ta'manuna, La ta'manuna ala Yusuf. Nah, ya, kira-kira seperti itu. Jadi tinggal dicepetin aja temponya. Malaka la ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi jangan ada kayak kesana, jangan kayak ada mikirnya gitu. Mikirnya la ta'manuna. Kesana kayak ada mikir. Ya cukup. Barakallahu fiik. Selanjutnya silakan siapa lagi? Dua orang lagi ya, dua orang lagi. Nanti sisanya boleh dengan japri, dengan kontak saya. Ya silakan Mas Lian. Ya Ustaz. Coba Mas Kemal di next slide lagi mungkin. Berarti yang pertama lagi berarti. Nah, bukan. Nah, ya, dari sini. Coba baca wa karihu ridwanahu. Wa karihu ridwanahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini pengaruh nih. Jadi ta'awudz ya, jangan sampai syaiton ya. Ya itu mantul. Syaiton, syayil. Tadi yang lain udah bagus yang sebelumnya. Jangan tahu tuh, jangan ya-nya jangan mantul.
Syaiton itu punya sifat lim. Syai, ya, syaiton itu masuk program sifat lim. Lim itu jangan sampai mantul. Kayaknya syaya atau syaye. Kita mesti carikan lim. Minasyaiton yang rajim. Barilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di latihan ya, masih mantul tuh syaiton. Nah, mesti jelas langsung. Syaiton. Nah, mungkin nanti latihan syaiton aja. Ngomong syaiton ya, syaiton tapi dengan sifat ini yang jelas. Syaiton. Jangan syaiton. Jangan tuh. Yang apa aja. Baik, Ustaz. Wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Itu baknya jangan dipanjangin. Baknya itu hanya satu harokat, jangan fa ahbata langsung. Fa ahbata a'malahum. Fa ahbata a'malahum. Oke, Hasan. Oke. Sekarang coba praktek 2 tadi ya. Ishmam dan Raum. La ta'manna, silakan. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Afwan, mungkin kamera antum bisa bawah dikit kurang. Nah, oke. Baru kelihatan. Oke. Coba ulang lagi yang Ishmam. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Oke, bagus. Sekarang yang Raum. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Nah, itu kagok gitu istilahnya. Kagetan itu. Tak manuna. Jadi antum kayak habis dikagetin orang gitu tuh. Tak manuna. Nah, itu kaget. Nah, jadi jangan kaget. Jadi memang kita mesti punya insting ya terhadap Raum itu. La tak, jadi gini, tak manuna. Masalah gitu, bikin dari masalah tak manuna. Antum ngucapin nunya itu dengan harap dengan 2/3 harokat, dibaktil harokat. Berarti disiasatin gimana biar semuanya jelas kecuali hanya nunya itu. Berarti la tak, misalnya potong, la tak na. Nunya hanya 2/3. Oh berarti dibikin nu. Digabung ini semua. La tak manuna ala Yusuf. La tak manuna ala Yusuf. Gitu kira-kira. Coba ulang lagi. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Oke, lagi coba. La tak manuna. La ta'manuna. Oke. Ya, kira-kira gitu ya. Ya, cukup. Terakhir ya, terakhir. Orang boleh akhwat, boleh ikhwan, silakan. Orang lagi terakhir untuk malam ini. Ada yang mau? Saya tunjuk nih buat terakhir. Ada biar ini jelas. Coba yang belum saya dengar suaranya nih mungkin dari yang Ikhwan. Ray, coba Ray is dulu. Hadir. Coba Kemal di Rex lagi. Coba baca dulu silakan dari yang wattaqul ladzi khalaqakum. Baris ke 3 4 5. Wattaqul ladzi khalaqakum. Sebentar, Ustaz. Baris kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Allah, terus. Oke. Coba sekarang praktek Ishmam plus Waw. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف Hasan. Raum.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. Nah itu raum campur ismam itu raum campur ismam. Jadi kalau raum jangan ada monyong, jangan ada isyarat. Dia berbunyi harakat, gak ada isyarat, tapi hanya 10/3. La tak manuna. Itu kalau itu antum tadi masih kayak hanya memberikan isyarat ismam itu. Kalau rom dia manuna. Jadi manuna, tapi nu-nya dibaca no. Itu kira-kira gitu. No, bukan nu. Kalau nu kan itu satu harakat. Ini no. Manuna. Oh iya. Ya coba. ما لك لا تأمننا على يوسف. Masih ismam itu jatuhnya. La tak manuna. Gitu Ustaz ya. La tak manuna. Ulang lagi Ustaz. Ya, saya baca lagi. ما لك لا تأمننا على يوسف. Baik. Ya, antum masih ke bawah ismam ya itu ya. Baik, mengapa? Coba nanti juga ya. Nah, saya lihat nih berarti ya. Memang yang lebih susah itu justru raum ya. Ismam rata-rata bisa semua karena dia hanya memberikan isyarat monyong, tinggal memang monyongnya kapan yang tepat gitu kan. Yang penting jangan dari ma-nya. La ta'munnu. Nah, itu salah besar itu. Jadi monyong udah monyong dua jangan. Tapi kalau monyong mana atau mana itu masih penting dia monyong ada isyarat monyongnya di non pertama. Itu benar. Nah, berarti gini aja. Saya ralat ya. Berarti semuanya nih ya, semuanya ya baik atau akhwat wajib berarti nggak harus pakai video karena dari suara pun akan terdengar. Wajib semuanya yang tadi udah lulus nggak usah lagi nggak apa. Jadi dari Mas Rey ya, juga dari Mas Rey nih ya, Mas Rey terus yang lain yang belum ya itu maka wajib mengirim audio ROM, ditunggu maksimal hari Rabu ya, ditunggu maksimal hari Rabu kan besok ya, semuanya harap mengirim audio ROM. Kalau ismam boleh aja gitu tapi nggak wajib ya, karena saya rasa ismam rata-rata pada benar ya, benar. Yang sulit itu ROM ya, ROM itu kadang menentukan triknya, jadi semuanya harus mengirim ya. Kalau ismam mesti pakai video ya, kalau ROM boleh pakai audio, kalau ismam wajib pakai video, ismam dengan akhwat gitu ya. Jadi semuanya wajib mengirim itu agar saya tahu prakteknya nanti masing-masing benar atau salah begitu. Oke, itu saja mungkin dari saya. Hadza akhiruhu, nahtatil bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.